Halo, salam dahsyat. Selamat datang di BTC Panda Komunitas ya, community. Nah, kami adalah sebuah komunitas yang global dunia yang saat ini sudah membangun banyak jaringan global internasional di berbagai negara dan akan terus berlangsung mengembangkan komunitas ini secara internasional ya. Kita sudah ada di Romania, sudah ada di Rusia, Ukraine, India, Jerman, Eropa, ya, Indonesia, Singapura, Malaysia dan sebagainya. Oke. Nah, namun satu hal yang dahsyat yang perlu teman-teman ketahui di sini adalah BTC Panda mempunyai sebuah nilai lebih dibanding komunitas-komunitas yang lain karena kita mempunyai BTC Panda Academy yang akan mengajarkan dan memberikan training-training lebih detail dan lebih mendalam kepada Anda informasi dan pengetahuan tentang Bitcoin. Oke. Nah, tentunya kita perlu mengetahui apa sih kelebihan Bitcoin saat ini. Oke, mari kita lihat. Pada video sebelumnya, Bapak Ibu tentu telah melihat postingan video kita tentang orang-orang terkaya di dunia saat ini. Hari ini telah melakukan investasi Bitcoin. Oke, namun pertanyaannya, kenapa mereka melakukan investasi Bitcoin saat ini? Nah, tentu kita perlu tahu, oke. Sebelum kita cari tahu kenapa orang-orang hari ini berinvestasi Bitcoin, tentu kita perlu tahu dulu apa itu sebenarnya Bitcoin. Oke. Bitcoin itu adalah sebuah currency digital baru ya, uang baru di dunia. Namun, hari ini dia mempunyai nilai terbesar dan termahal. Yang mana konsepnya adalah one world, one currency. Satu dunia, satu mata uang. Nah, kenapa ini timbul hari ini di dunia? Oke, kita lihat dulu perkembangan bahwasa hari ini adalah zaman global dan zamannya online. Anda setuju bukan? Nah, di saat zamannya online, orang bertransaksi bisa ke seluruh dunia dalam waktu singkat dengan internet. Dan demikian juga di era global tahun 2016, pasar global. Ya. Seluruh negara boleh bertransaksi hari ini. Orang Eropa, orang asing boleh masuk ke Indonesia, demikian juga orang Indonesia boleh berdagang di negara lain. Nah, tentunya ada satu solusi yang diperlukan oleh pasar, yaitu bagaimana supaya uang mereka itu ada satu uang yang bisa digunakan dan berlaku sama di semua negara. Karena kendalanya adalah jika kita menggunakan rupiah di negara lain, sementara kita mau berdagang di negara itu, masalahnya rupiah tersebut tidak bisa digunakan di negara lain. Nah, kita harus tukar dulu uangnya atau kita mau transfer harus lewat bank dulu, kena potongan, ongkos kirim dan lain-lain. Yang namanya pedagang tentu membutuhkan keuntungan yang semaksimal mungkin dengan memperkecil biaya semaksimal mungkin. Oke, kalau untuk bertransaksi Anda harus melewati pihak ketiga, kena potongan, kena biaya, butuh waktu, tentu ini bisa merugikan perdagangan Anda. Nah, saat itulah dunia mencari solusi bagaimana supaya mempunyai one world, one currency. Dan di saat yang tepat lahirlah Bitcoin untuk menjawab solusi itu. Dan hari ini Bitcoin telah berlaku di seluruh dunia tanpa harus lewat pihak ketiga. Oke, Anda bisa transfer uang langsung ke mana-mana seluruh negara tanpa harus lewati bank, tanpa kena potong komisi yang besar. Oke, namun kita lihat dulu sedikit sejarahnya. Siapa sih perancang dari Bitcoin? Ada satu nama, yaitu namanya Satoshi Nakamoto, itu merancang rumusan Bitcoin. Oke, saya ulang lagi. Satoshi Nakamoto adalah sebuah nama yang merancang rumusan Bitcoin. Bukan orang yang membuat Bitcoin, tetapi dia hanya menemukan rumus kode komputer bahasa cryptocurrency yang dirumuskan cocok untuk menjadi solusi keuangan dunia. Nah, tidak ada satu orang pun dalam sejarah yang pernah ketemu langsung berbicara dengan Satoshi Nakamoto. Jadi banyak prediksi, ada yang mengatakan karena ini nama Jepang, dia orang Jepang. Namun ada yang mengatakan karena saking sempurnanya rumusan yang dibuat tentang Bitcoin, ada yang menganggap ini adalah sekelompok orang pakar-pakar IT. Jadi saat itu Satoshi Nakamoto menceritakan rumusan keuangan Bitcoin ini kepada forum ya, forum para IT, ahli IT di dunia. Nah, dia mengatakan dia menemukan satu rumusan solusi untuk one world, one currency. Kemudian di-share lah rumusan coding
Skrip itu dipelajari bersama-sama oleh para ahli IT di dunia dan mereka sepakat untuk membangun Bitcoin ini secara transparan sesuai dengan rumusan yang dibuat Satoshi Nakamoto. Jadi Bitcoin itu dibangun bersama-sama dan dengan rumus yang sama dan transparan saling mengawasi satu sama lain. Oke, sehingga konsep Bitcoin tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibuat oleh perorangan saja. Namun semuanya tersistem secara bersama dengan rumusan yang sama. Oke, mari kita lihat kelanjutannya. Bitcoin itu disebut digital gold, emas digital. Dan dia bersifat decentralized. Decentralized artinya adalah tidak ada satu orang pribadi yang buat, tidak ada satu perusahaan juga yang buat, tidak ada satu negara pun yang buat atau mengendalikan. Jadi siapa yang buat? Nah, karena dia tidak tersentral, dia dibuat bersama-sama secara transparan ya oleh seluruh IT yang melakukan penambangan Bitcoin dengan rumusan yang sama. Nah, ingat ini rumusan yang secara transparan, semua saling mengawasi. Oke. Karakternya sepertilah sebuah karakter emas. Oke, kalau teman-teman tahu emas yang ada di dalam tanah itu ditambang, ya, diambil dalam tanah. Apakah ada satu manusia yang membuatnya atau satu negara yang membuat emas yang ada dalam tanah tersebut? Oke, tentu tidak ada, bukan? Karena emas itu ciptaan Tuhan. Namun di mana-mana setiap negara ada emas di dalam tanahnya. Nah, apabila kita menemukan emas di Indonesia, walaupun itu tidak ada merek Indonesianya, tidak ada merek perusahaannya, apakah emas itu laku di negara lain? Ya, Anda temukan di Indonesia, terus Anda bawa ke Cina atau ke India atau ke Amerika, apakah emas Anda laku? Oke, tentu laku, bukan? Nah, demikian juga halnya dengan Bitcoin. Bitcoin dimanapun Anda bawa ke seluruh dunia, dimanapun Anda ingin tukarkan, maka dia laku saat ini dan sudah berlaku. Bahkan Bitcoin hari ini lebih mahal dari semua mata uang yang lain dan lebih mahal dari emas. Nah, ini sebuah hal yang menarik, bukan? Maka karena itu banyak sekali investor-investor dan orang-orang terkaya di dunia hari ini melakukan investasi Bitcoin. Nah, pertanyaan saya, kalau orang-orang terkaya di dunia dan orang-orang besar, perusahaan-perusahaan yang mengendalikan keuangan dunia hari ini memegang Bitcoin, apakah Anda layak mengikuti jejak mereka? Ya, itu tentu pilihan ada di tangan Anda. Jejak siapa yang Anda ingin ikut di dunia ini untuk meraih keuangan? Apakah jejak orang yang sukses dalam dunia keuangan atau jejak orang lain? Ya, nah kita kembali lagi kepada digital gold tersebut. Jadi emas tersebut tidak ada yang membuat secara personal, tetapi dia ditambang. Oke, dan demikian juga dengan Bitcoin. Bitcoin ditambang secara teknologi komputer, dengan rumusan yang sama sesuai dengan diciptakan oleh Satoshi Nakamoto, tapi ditambang oleh banyak orang secara transparan dan terhubung satu sama lain, saling mengawasi dari satu dunia. Karena hal ini sudah sangat memungkinkan karena sekarang sudah zamannya online. Sama seperti halnya internet, ya. Internet itu hanya sebuah protokol yang bisa dibuat oleh banyak negara masing-masing, ya, tanpa harus meminta ke negara lain, tanpa harus ada yang punya hak cipta, ya. Semua boleh buat, tapi dia semua bisa terhubung, terkoneksi. Oke, sama dengan halnya digital gold, Bitcoin, semua orang boleh menambang kalau dia punya teknologinya, kalau dia mengerti. Semua bisa menambang dan semua terkoneksi satu sama lain dan saling terawasi satu sama lain. Oke, jadi dalam hal ini Bitcoin tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa diproduksi seenaknya. Nah, karena itu dia transparan. Oke, mari kita lihat. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa buka coinmarketcap.com, ya. Di sini kita akan kupas tentang pemahaman tentang cryptocurrency yang sesungguhnya, terutama tentang Bitcoin, ya. Karena banyak sekali orang-orang yang hari ini bercerita mengatasnamakan cryptocurrency, menjual nama suksesnya Bitcoin, namun dia tidak ditemukan di dalam list cryptocurrency yang sebenarnya. Nah, untuk menghindari agar Anda bisa memilih dan menilai mana cryptocurrency yang sesungguhnya, mana yang hanya bohongan, Anda bisa cek di CoinMarketCap. Oke, nanti kita kupas dan di situ juga Anda bisa melihat nilai dan potensi daripada Bitcoin dan pilihan mana yang terbaik buat Anda untuk menyimpan aset cryptocurrency. Oke.
dan kita tentu akan melihat nilai perputarannya di dunia. Oke, mari kita coba kupas. Oke, teman-teman bisa masuk kepada website coinmarketcap.com ya. Di sini ada tertulis ada 610 currency yang jenis cryptocurrency yang ada di dunia. Jadi ada 610 currency yang ada di dunia. Nah, kalau kita lihat, kita urut ke bawah ya. Ini turun ke bawah terus ya. Maka halaman pertama Anda bisa lihat ada 100 kripto, tapi kalau Anda ingin lihat semua, Anda bisa view all. Ya, Anda bisa lihat view all dulu. Nah, kalau kita turun ke bawah sekali, Oke, di sini tertulis 664 currency. Kenapa berbeda? Di atas tertulis hanya 610, sementara di sini 664. Oke, sudah banyak orang yang mendaftarkan, namun di sini ada tanda tanya, ada yang dihapus. Kenapa? Karena tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat cryptocurrency yang sesungguhnya. Karena semua cryptocurrency itu harus transparan, harus update dan bisa diawasi oleh semua pihak. Oke, itu poin yang pertama dulu tentang cryptocurrency yang harus Anda pahami. Yang kedua, dari 610 currency yang beredar di dunia, itu total nilai market cap-nya yang beredar di pasaran itu total nilainya adalah 6,5 miliar dolar. Ya, itu semua daripada uang currency kripto yang beredar, 6,5 miliar dolar. Oke, itu digabung semua. Nah, namun yang mau kita tunjukkan saat ini adalah Bitcoin sebagai peringkat 1 itu nilainya adalah 5,8 miliar dolar. Ya, Anda boleh lihat, bandingkan di atas 6,5 itu total keseluruhan dari 610 currency, Bitcoin saja 5,8 miliar dolar. Suatu perbandingan yang sangat besar. Artinya apabila Bitcoin dikeluarkan sendiri, berdiri sendiri, sudah 5,8, sisanya hanya 700.000 sekian. Itu adalah gabungan dari seluruh cryptocurrency yang 600 sekian itu, gabungan semuanya. Jadi kalaupun 600 currency lain digabung menjadi satu, dibandingkan dengan satu Bitcoin, maka Bitcoin tetap 10 kali lebih bernilai. Kenapa bisa begitu? Nah, mari kita lihat dulu teman-teman. Oke, yang pertama adalah dari sisi harga ya. Satu Bitcoin saat ini, pada saat website ini kita online kan, ini update ya, ini adalah informasi yang update ya. Itu nilainya 389 dolar, itu satu Bitcoin. Sementara kita lihat mata uang koin yang lain, yang nomor 2 nilainya adalah 0,005 sekian saja, 3 digit di belakang. Apakah ini suatu perbedaan yang jauh? Ya, sangat jauh kan. Nah, bahkan yang di bawahnya itu lebih besar daripada yang nomor 2. Ini juga satu pertanyaan yang aneh ya. Kenapa yang ini 3 dolar tapi dia di peringkat 3? Nah, karena available supply yang tersedia di pasaran, artinya available supply ini adalah yang sudah ditambang dan yang sudah beredar di market. Oke. Bitcoin saat ini ada 15 juta Bitcoin yang beredar di market. Sementara Ripple nomor 2 itu ada 33 miliar Ripple yang beredar. Jadi 33 miliar, 5 ini dikalikan nilainya sekian, maka dia mendapatkan total marketnya sekian. Jadi di total market dia nomor 2. Tapi dari sisi harga dia sangat murah. Oke, sementara Litecoin dia 3 dolar lebih tinggi, tapi available supply-nya hanya 44 juta. Nah, dia peringkat nomor 3 apabila dikalikan secara total market. Namun secara harga Litecoin lebih bernilai daripada Ripple. Nah, teman-teman, ada satu hal ya, ada satu hal yang perlu teman-teman ketahui ya. Seandainya teman-teman ingin menyimpan sebuah aset ya, apakah teman-teman memilih yang punya nilai atau yang tidak punya nilai? Oke, ini yang harus direnungkan pertama. Contoh misalnya kalau saya bandingkan ya, andai kata kita harus menyimpan emas, kita memilih menyimpan emas atau menyimpan tembaga. Dia sama-sama logam, namun yang satu emas, yang satu tembaga. Mana kira-kira yang akan Anda simpan sebagai aset tabungan Anda yang akan naik nilainya? Apakah emas atau tembaga? Oke, kalau saya tentu memilih emas. Mungkin Anda juga akan memilih hal yang sama. Kenapa kita memilih emas? Karena emas punya
nilai, ya, punya nilai dan punya karakter yang tidak bisa ditiru oleh tembaga, ya. Kenapa? Nah, nanti kita akan kupas perbedaannya. Nah, kenapa pertanyaan ini penting? Ya, karena banyak sekali orang-orang di luar sana hari ini menjual nama cryptocurrency baru, ya. Cryptocurrency baru yang mana mereka bercerita nanti uang baru ini akan menyamai harganya Bitcoin. Akan seperti Bitcoin. Nah, kalau Anda beli Bitcoin hari ini diisukan sudah tinggi harganya, nanti malah akan turun. Tapi kalau mata uang baru ini nanti hari ini harganya masih sangat rendah, nanti akan mengejar dan menyamai harga Bitcoin. Nah, logikanya seperti hal tersebut. Kalau orang tidak menyadari ilmu yang sesungguhnya, orang berpikir logika tersebut ada benarnya. Oke, namun jika Anda hari ini menyadari dan memahami, Anda akan bisa menilai mana yang benar, mana tidak. Oke, pertanyaan saya kembali pada emas dan tembaga. Kira-kira apakah tembaga bisa mengejar harga emas saat ini atau kapanpun? Jadi ini emas, ini tembaga. Nah, tembaga ini apakah bisa nanti menyamain harga emas? Ini pertanyaan penting untuk Anda renungkan. Kalau Anda jawab tidak, kenapa? Tentu ada sebab. Oke? Salah satu sebabnya akan kita kupas di sini. Oke, mari kita lihat pada Bitcoin. Anda boleh lihat volume perdagangan dalam 24 jam tentang Bitcoin. Perputaran Bitcoin di dunia dalam 24 jam adalah 77 juta dolar. Ya, ini dalam 24 jam saja. Sementara Ripple ini sangat jauh, ya, sangat kecil perputarannya dan lain-lain. Nah, apalagi ini yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, apalagi yang nomor 600 yang baru-baru tersebut. Oke, kalau saya boleh mencontohkan, saya boleh cari di sini salah satu koin, ya terserah, mungkin ini asal pilih saja yang nomor sekian lah kita bilang. Nah, perputarannya dalam 24 jam di dunia tuh hanya 6 dolar saja. Di dunia hanya 6 dolar. Nah, pertanyaannya, kalau hanya perputaran 6 dolar di dunia, apakah currency ini sudah laku di dunia? Apakah sudah punya nilai? Apakah sudah digunakan? Tentu tidak, bukan? Nah, kira-kira apakah suatu hari dia akan bisa menyamai emas? Nah, kita harus mengerti karakter emas itu sendiri. Oke? Nah, Bapak Ibu, jika ada hari ini orang yang menawarkan cryptocurrency baru, yang pertama Bapak Ibu bisa cek di sini. Kalau cryptocurrency-nya tidak ada di dalam ini, maka itu bukanlah cryptocurrency, tapi hanya menjual nama cryptocurrency. Jadi Bapak Ibu bisa terhindar dari informasi palsu. Oke, yang kedua, kalaupun Bapak Ibu ingin tahu apakah ini punya nilai atau tidak, Bapak Ibu bisa lihat dari transaksi dagangnya dalam sehari 24 jam. Berapa transaksi yang memang dunia sudah menggunakan. Kalau memang uang itu sudah laku di dunia, kita bisa tahu secara transparan di sini berapa perdagangan dia dalam 24 jam yang sudah digunakan. Itu yang pertama kesimpulannya. Nah, namun ada yang perlu kita ketahui bersama di sini adalah karakter daripada cryptocurrency tersebut. Karakter dari Bitcoin. Kenapa dia berkarakter seperti emas? Yang pertama, emas itu adalah sesuatu yang limited edition. Edisinya terbatas. Jadi emas terbatas, suatu hari bisa habis kalau diambil terus. Sementara tembaga tadi yang kita bilang, dia tidak terbatas, dia bisa diproduksi oleh sebuah perusahaan, ya, bisa diproduksi oleh banyak perusahaan secara pribadi, secara teknologi. Tapi tidak ada orang yang memproduksi emas, karena emas memang sudah ada dari tanah. Oke, tidak bisa diperbanyak. Oke, kenapa? Limited edition. Nah, Bitcoin itu limited edition. Saat ini available supply hanya 15 juta Bitcoin. Artinya yang sudah ditambang, yang sudah keluar secara teknologi hanya 15 juta. Namun perlu Bapak Ibu ketahui, total secara rumusan matematiknya daripada teknologi Bitcoin, total yang ada di pasaran nantinya hanya 21 juta saja. Oke, dia limited edition, ini karakternya maksimal hanya 21 juta Bitcoin saja yang ditambang. Jadi apabila sudah mencapai mencapai total 21 juta Bitcoin, maka tidak akan ada lagi penambahan jumlah. Nah, tadi kita lihat di website bahwasa yang sudah beredar adalah 15 juta Bitcoin. Jadi sisa dari penambangan tersebut hanya 6 juta lagi.
Jadi setelah 21 juta tidak ada penambahan jumlah daripada Bitcoin itu di dunia dari mana-mana pun. Oke, karena rumusannya pada saat dia sudah mencapai 21 juta dia akan stop. Nah, satu pertanyaan penting buat Bapak Ibu. Kalau sesuatu barang yang terbatas jumlahnya, sementara pemakai dan peminatnya atau permintaan untuk memakai Bitcoin ini semakin bertambah, apakah harga naik atau turun? Jadi saya ulangi, jika barangnya terbatas, permintaan bertambah. Secara hukum pasar, harga akan naik atau turun. Oke, saya yakin teman-teman bisa menjawabnya. Tentu harga naik. Itu satu karakter. Emas juga seperti itu. Kenapa dia cenderung naik? Karena dia terbatas. Oke, namun Bitcoin punya nilai lebih yang luar biasa adalah seperti berikut. Nah, sistem penambangannya itu berdasarkan blok. Ya, setiap 210.000 blok hasil tambangnya akan berkurang 50%. Jadi semakin sedikit. Nah, kalau boleh saya sedikit ceritakan, pada saat pertama kali ya, awal orang memulai penambangan Bitcoin di tahun 2009, itu hasil tambang setiap blok itu 50 Bitcoin. Ya, perkiraannya satu blok itu prosesnya kurang lebih 10 menit, maka keluarlah 50 Bitcoin. Nah, 50 Bitcoin hasil tambang inilah yang diperebutkan oleh para ahli tambang Bitcoin di seluruh dunia. Oke, dengan sistem siapa alatnya yang lebih canggih, dia akan mendapatkan hasil yang lebih baik. Oke. Nah, namun ada siklus ya. Siklus yang namanya 210.000 blok atau kurang lebih ini 4 tahun sekali terjadi. Oke. Pada tahun 2013 siklus itu terjadi, yaitu pada saat nilainya mencapai 210.000 blok, hasil tambangnya akan menurun. Satu bloknya menjadi 25 Bitcoin per 10 menit. Kalau tadinya 10 menit satu blok 50 Bitcoin, sekarang menjadi 25 Bitcoin setiap 10 menit. Artinya, orang untuk menambang semakin sulit ya. Hasil tambang semakin sedikit, namun persaingan tambang semakin besar karena semakin banyak orang yang berlomba-lomba menambang dengan alat yang semakin canggih. Ya, siapa yang canggih itu yang jadi pemenang yang mendapatkan Bitcoin. Oke, pertanyaan kita yang berikutnya. Jika hasil tambang semakin sedikit, ya, persaingan semakin ketat, untuk mendapatkannya semakin susah, sementara permintaan semakin banyak, kira-kira harga Bitcoin akan terus naik atau turun? Oke, mendapatkannya semakin langka, barangnya semakin langka, tetapi permintaan semakin tinggi, kebutuhan semakin banyak, kira-kira harga akan naik atau turun? Inilah topik kedua yang harus kita renungkan. Kenapa Bitcoin hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga? Oke. Nah, dan kabar baiknya buat Anda, perkiraan Juli ini 2016 ini akan menyentuh lagi blok ke 420.000. Otomatis nilainya akan menjadi 12,5 Bitcoin. Hasil tambang akan turun lagi separuh menjadi 12,5 Bitcoin per 10 menit atau per satu blok. 12,5 Bitcoin, maka akan lebih susah lagi, akan lebih sedikit lagi hasil tambang. Nah, Bapak Ibu, apakah di sini melihat sebuah peluang? Kalau hasil tambang dalam bulan Juli 2016 semakin sedikit, apakah harga akan naik? Oke, tentunya ini Bapak Ibu bisa menjawab dengan pasti. Kenapa? Sejarah telah membuktikan pada saat di tahun 2013 lalu, hasil tambang menjadi 25 Bitcoin per 10 menit. Banyak trader Bitcoin yang kaget saat itu terjadi pembelian besar-besaran. Oke, ini suatu pembelian yang luar biasa sehingga harga Bitcoin pernah menyentuh harga 13 juta per Bitcoin. Karena saat itu pasar masih belum tahu dan mereka terkejut dengan hal ini. Namun kembali turun lagi, masuk lagi ke harga standar normalnya. Nah, sedikit kita bicara tentang masa lalu sejarah Bitcoin. Pada saat awalnya Bitcoin tersebut baru dimulai di dunia online, banyak sekali orang-orang yang tidak percaya karena ini masa evolusi ya, masa perubahan, yang mana kita tahu apapun masa perubahan adalah ada dua hal, yaitu orang yang pro dan orang yang kontra. Nah, saat itu banyak orang yang tidak percaya dan banyak juga orang yang memang tidak ingin Bitcoin ini bertumbuh di dunia. Kenapa? Karena bisa merugikan banyak pihak. Dari satu sisi dibutuhkan oleh pasar,
Karena orang menginginkan pasar global dan bisa one world, one currency. Dari satu sisi, ada usaha-usaha yang merasa dirugikan dengan adanya ini. Kalau boleh saya bicara, salah satunya tentunya adalah perbankan dunia saat itu. Kenapa? Karena kalau orang sudah menggunakan Bitcoin, maka orang tidak akan menggunakan bank untuk mentransfer antar negara. Oke, tentu bank akan mendapatkan kerugian yang cukup banyak. Namun tidak hanya bank, ada banyak hal orang yang merasa rugi kalau beredarnya Bitcoin di dunia. Oke, nah kalau ada pro kontra, tentu banyak sekali pihak-pihak tertentu yang ingin menghancurkan Bitcoin saat itu, ya, ingin menghancurkan Bitcoin. Namun namanya situasi revolusi, ada yang ingin menghancurkan, ada yang juga ingin terus membangun, ada yang terus mendukung. Nah, berjalannya waktu dari tahun 2009 sampai tahun 2013, Bitcoin telah lulus uji, telah dihantam dengan berbagai cobaan. Namun saat itu gejolak harga naik turun. Jadi orang yang tidak tahu, kalau orang hanya melihat sejarah masa lalu, orang akan berpikir wah Bitcoin berbahaya. Ya, pada saat itu ya, kita setuju ya, sampai tahun 2013. Namun di tahun 2014, orang-orang sudah mulai menyadari dan melihat ternyata Bitcoin tidak bisa mereka hancurkan. Karena hanya ada satu cara saja untuk menghancurkan Bitcoin di dunia, yaitu dengan menghilangkan internet di dunia ini. Jadi kalau Anda bisa menghilangkan internet di dunia ini, maka Bitcoin pun hilang dengan sendirinya. Nah, pertanyaannya, apakah mungkin Bitcoin ini hilang dengan menghilangkan internet? Nah, itu tentu Anda lebih tahu. Oke. Nah, di era tahun 2014 dan seterusnya sampai 2015 kemarin, bahkan hari ini pun, orang-orang yang tadinya kontra, orang-orang yang tadinya ingin menghancurkan Bitcoin, justru hari ini mereka berinvestasi besar-besaran juga di Bitcoin. Seperti pada video pertama kita sudah menunjukkan list-list daftar-daftar orang yang berinvestasi di Bitcoin dari 2012 sampai 2015. Anda lihat pertumbuhannya semakin hari semakin pesat. Oke. Jadi, kalau hari ini kita tahu bahwa seorang-orang terkaya di dunia sudah melakukan investasi di Bitcoin saat ini, tentu ada hal yang lebih besar ke depan tentang Bitcoin. Oke, mari kita lanjut. Seperti apa peluangnya? Apa potensinya jika hari ini saya punya Bitcoin? Jika hari ini saya simpan Bitcoin atau saya investasi di Bitcoin? Oke, mari teman-teman. Seperti tadi sebelumnya, kita sudah melihat karakternya adalah seperti emas, dia limited edition. Tapi hasil penambangnya semakin lama semakin kecil, barang semakin langka, sementara permintaan semakin besar. Dan fakta di dunia, dia telah terbukti ya, transaksi yang cukup besar di dunia. Mari kita lihat sedikit tentang transaksinya di dunia itu seperti apa ya. Teman-teman bisa melihat dari website blockchain.info ya. Ini salah satu website yang memang banyak digunakan oleh seluruh pengguna Bitcoin di dunia. Oke. Nah, saya mau melihatkan di sini. Di daftar ini teman-teman bisa melihat ini adalah daftar yang muncul ini yang bergerak secara real time, secara online dan secara transparan. Ini adalah transaksi Bitcoin di seluruh dunia, berapapun nilainya. Ini adalah transaksi Bitcoin seluruh dunia yang terus terupdate. Dimanapun transaksi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia, bukan hanya di Amerika dan lain, di seluruh dunia ini akan tampil di sini. Mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Apapun yang menggunakan Bitcoin sebagai transaksi akan muncul. Ini yang tadi kita bilang, Bitcoin itu sangat transparan. Oke, teman-teman bisa lihat di sini. Nah, ada satu hal lagi yang ingin saya jelaskan tambahan tadi tentang blok. Ya, tadi saya cerita pada saat 420.000 blok, maka hasil daripada tambang akan turun separuhnya. Nah, ini teman-teman lihat, ini adalah blok, jumlah blok yang sudah muncul di dunia di hari hasil tambang. Saat ini sudah mencapai 394.588. Sementara tadi kita bilang pada saat dia menyentuh 420.000, maka hasil tambangnya akan turun separuhnya. Nah, pertanyaan saya, 420.000 dengan 394.000 ini apa sudah mendekati? Oke, tentu mendekati bukan, maka diprediksilah pada Juli 2016 ini dia akan menyentuh 420.000 dan hasil tambangnya akan menjadi separuhnya. Mari kita lihat, kita klik dari salah satu daripada ini. Bapak Ibu bisa lihat berapa ini blok yang keluar. Nah, 25 Bitcoin per satu blok. Jadi pemenang itu setiap blok itu muncul ada 25 Bitcoin saja.
Oke, saat ini dimenangkan oleh Antipool ya. Ini salah satu perusahaan penambangan dunia yang luar biasa ya. Oke. Nah, teman-teman bisa melihat ya persaingan daripada penambang Bitcoin saat ini sangat luar biasa, bukan persaingan ecek-ecek ya. Kalau dulu tahun 2009 Bitcoin tidak ada nilainya, dengan satu laptop pun atau dengan satu mesin pun orang sudah bisa nambang Bitcoin dan dapat hasil. Namun saat itu Bitcoin tidak punya nilai ya. Namun saat ini orang menambang Bitcoin itu dengan investasi puluhan juta dolar. Karena untuk memenangkan Bitcoin orang harus bersaing, harus bertambang, itu harus bersaing. Siapa yang alat lebih canggih itulah yang menang. Jadi kalau ada hari ini orang-orang yang menawarkan tambang Bitcoin kepada Anda coba cek apakah dia benar-benar bisa menghasilkan Bitcoin dari mesin tambangnya. Anda bisa cek dari website ini, Anda bisa lihat apabila nama daripada perusahaan dia itu ada di dalam ini, maka dia benar-benar bisa dapatkan hasil. Tapi jika namanya tidak ada di dalam list di blockchain ini, maka penambangan itu tidak memberikan hasil. Jadi Anda bisa memilih mana investasi yang ingin Anda pilih. Oke, namun saya tidak mengajak Anda untuk menambang di sini ya, karena butuh jutaan, puluhan juta dolar untuk melakukan pertambangan saat ini. Oke. Nah, mari kita kembali pada topik kita. Yang mau kita lihat potensi keuntungan dari Bitcoin itu masa depannya. Oke, ini adalah prediksi pakar. Ini kita foto dari sebuah majalah Bitcoin ya. Prediksi pakar perkiraan tentang harga Bitcoin di tahun 2016 ke depan. Oke, Bapak Ibu, mari kita bahas satu persatu. Hedge fund adalah kumpulan dari para investor-investor dunia yang bertransaksi jual beli saham dan lain-lain. Jika para hedge fund ini mengalokasikan 1% saja dananya ke Bitcoin, maka harga Bitcoin akan menyentuh 1.230. Yang mana saat ini kita tahu harga Bitcoin kurang lebih hari ini $400 saja. Nah, bayangkan teman-teman, jika 1% saja para hedge fund itu menyimpan dananya ke Bitcoin, maka harga akan naik di sini. Nah, apakah mau kira-kira hedge fund ini menyimpan Bitcoin? Nah, teman-teman bisa cek ya. Saat ini era perdagangan saham, mau komoditi minyak ya dan lain-lain, itu cenderung menurun. Dan hari ini Bitcoin lah yang harganya cenderung naik. Seperti di video kita pertama, bahkan orang-orang terkaya di dunia yang mengendalikan keuangan dunia itu sudah mulai berinvestasi di Bitcoin. Oke. Nah, jika negara Argentina ya menjual dolar ya, pada saat mereka krisis kemarin, mereka tidak pegang uang Argentina, mereka justru memegang US dollar. Nah, jika nanti mereka menjual dolarnya dan menggunakan beralih ke Bitcoin, harga Bitcoin akan beralih menjadi $2.480 per satu Bitcoin. Oke, dan yang menarik adalah poin nomor 3, gold holder, penyimpan emas di dunia. 1% saja membeli Bitcoin, harga Bitcoin akan menyentuh $3.500. Bapak Ibu, saya ingin nanya sekarang. Kalau dulu kita punya satu keyakinan dari orang tua kita, katakan 20 tahun yang lalu atau 15 tahun yang lalu, harga emas selalu cenderung naik, betul nggak? Jika Bapak Ibu memonitor terus harga emas, ya pengetahuan orang banyak menyimpan emas karena emas setiap tahun akan naik. Namun kalau Bapak Ibu memperhatikan 3 atau 4 tahun terakhir ini, apakah harga emas naik setiap tahunnya? Nah, fakta dalam 3-4 tahun terakhir ini harga emas hanya stuck di sana. Naik turunnya hanya di posisi yang kurang lebih sama, dia tidak naik lagi seperti dulu-dulunya. Nah, apakah kemungkinan orang-orang yang tadinya simpan emas 1%-nya saja mau beli Bitcoin? Kenapa? Karena simpan Bitcoin saat ini tentu lebih menguntungkan. Nah, inilah kita lihat prediksi. Jika 1% saja para pemegang emas dunia beli Bitcoin, harga akan menyentuh $3.500. Pertanyaan saya, apakah kemungkinan ini bisa terjadi? Anda bisa pikirkan sendiri. Oke, Bapak Ibu, kita masuk poin ya. Remittance market. Remittance market ini adalah transfer uang antar negara ya.
Salah satunya yang rutin dan setiap bulan mentransfer uang dari luar negeri ke negara yang berbeda adalah para tenaga kerja yang bekerja di luar negeri. Seperti di Indonesia ada TKI, TKW ya. Ada jutaan TKI, TKW di Indonesia yang bekerja di luar negeri. Ya, ada 3 negara besar yang penduduknya bekerja di luar negeri: Indonesia, Filipina, dan Bangladesh. Setiap bulan mereka terima gaji dan mereka kirim ke kampung halaman mereka lewat bank. Ya. Karena berbeda negara mereka harus lewat bank, mereka harus lewat money changer juga. Mereka kena potongan yang cukup banyak, baik dari banknya, mereka harus bayar ongkos kirim yang cukup besar setiap bulannya, dan kena selisih kursnya ya dari money changernya. Oke, pertanyaannya, kalau mereka kepingin mentransfer uang lewat Bitcoin, mereka tidak kena ongkos kirim yang besar, bahkan hampir boleh dibilang free ongkos kirim, karena hanya 0,0001 saja biaya pengirimannya. Oke Bapak Ibu, mungkinkah nanti jika para tenaga kerja tersebut ya beralih ke Bitcoin? Karena dengan menggunakan Bitcoin transfer mereka tidak dikenakan biaya pengiriman. Oke, jika mereka telah mengenal Bitcoin, mereka tentu akan menggunakan Bitcoin mengirim uang ke kampung halaman, dan apa yang terjadi? Maka pasar harga Bitcoin akan menyentuh harga $6.860 untuk satu remitten market saja. Oke, ini Bapak Ibu, dahsyat bukan potensinya. Banyak lagi faktor-faktor lain ya yang membuat harga Bitcoin akan semakin menjulang tinggi. Ya, kita lihat e-commerce ya. E-commerce ini seperti kita tahu di dunia adalah Amazon.com, kemudian Alibaba.com dan sejenisnya. Oke. Apakah jika Bitcoin digunakan untuk alat bayar e-commerce ya, apabila Bitcoin berlaku sebagai uang daripada transaksi e-commerce, maka akan menyentuh harga 11.500 per Bitcoin. Nah, pertanyaan kita sekali lagi, kita mau menganalisa kira-kira mungkinkah pasar seperti Amazon mau menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar mereka. Oke, mari kita lihat pada halaman berikut. Oke, ini adalah data dari Roger Ver ya, seorang pakar Bitcoin. Teman-teman bisa lihat nanti siapa itu Roger Ver di YouTube ya. Amazon punya omset tahun 2014 adalah 88,9 billion atau miliar dolar ya. 88 miliar dolar. Oke, Amerika ya. Dari transaksinya ini dia harus bayar fee 3% kepada kartu kredit. Karena rata-rata transaksi di Amazon antar negara orang menggunakan kartu kredit, Visa Card lah ya. Nah, 3% ini nilai yang dibayar oleh Amazon adalah 2,6 billion, 2,6 miliar dolar. Ini hanya untuk fee saja ya, dari angka 3% tersebut. Nah, sementara setelah dipotong fee, Amazon hanya peroleh keuntungan 1 billion dolar saja dalam 1 tahun. Ya, siapa yang lebih banyak terima untung? Apakah Amazon atau fee yang diterima oleh kartu kredit? Dalam hal ini adalah pengelola kartu kredit dapat keuntungan lebih besar dari transaksinya Amazon. Pertanyaannya, kalau Amazon, apakah Amazon ingin mendapatkan profit yang lebih banyak? Tentu bukan. Nah, kalau dia bisa menghilangkan transaksi fee ini, maka dia tentu akan lebih beruntung. Satu-satunya cara saat ini untuk mendapatkan keuntungan double dari keuntungan transaksi dia adalah dia harus menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksinya. Karena di Bitcoin dia tidak dikenakan fee 3%. Ya, tidak terkena fee. Amazon tidak harus membayar fee. Maka kalau Amazon menggunakan Bitcoin, dia akan memperoleh keuntungan yang double. Nah, jadi jika Amazon menggunakan Bitcoin sebagai alat bayar untuk memenuhi transaksi 89 billion dolar ini, maka Bitcoin akan menyentuh harga 6.300 dolar. Sementara belum lagi kita lihat transaksi e-commerce di dunia, ada Alibaba.com dan lain-lain. Maka harga Bitcoin akan terus menjulang tinggi, dan banyak faktor-faktor yang secara logika akan menyentuh harga tertinggi. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, menurut Bapak Ibu, hari ini harga Bitcoin 400 dolar, apakah itu sudah harga tinggi atau masih harga rendah? Apakah Bapak Ibu bisa memperoleh keuntungan dari investasi Bitcoin saat ini? Nah,
tentu Bapak Ibu bisa melihat potensi. Nah, tentu Bapak Ibu juga bisa membedakan dengan koin-koin yang lain karena mereka tidak berkarakter seperti emas, ya, currency yang lain. Mereka tidak limited edition, mereka bisa diproduksi sebanyak-banyaknya. Apakah dia bisa menyamain harga daripada Bitcoin suatu hari? Nah, inilah salah satu informasi yang perlu kita cerna dan kita renungkan agar kita bisa memahami Bitcoin dan keuntungannya di masa depan. Oke, Bapak Ibu, dari sini kita bisa memahami sedikit preview, sedikit perkenalan. Ini baru tentang perkenalan yang Anda ketahui dari Bitcoin bersama BTC Panda Academy, ya. Jika Anda ingin tahu bagaimana cara supaya Bitcoin Anda terus berkembang, supaya investasi Anda juga aman di dalam Bitcoin, sebaiknya kami sarankan Anda bergabung dengan komunitas kami btcpanda.com, ya. Teman-teman bisa register, bisa bertanya kepada orang yang menginformasikan sistem ini kepada teman-teman untuk segera mendaftar di btcpanda.com. Jika Anda menemukan video ini tidak ada yang mengajak, Anda bisa langsung register. Jika Anda menemukan video ini namun tidak ada yang mengajak, Anda bisa langsung register di websitenya btcpanda.com. Anda bisa klik sign up. Kemudian Anda bisa memasukkan data Anda. Yang pertama, referral username adalah orang yang mengajak, ya, adalah orang yang menginformasikan video ini dan informasi ini kepada Anda. Jika Anda tidak ada yang mengajak, Anda boleh mengisikan ID saya, yaitu Sejahtera. Anda boleh mengisikan nama Anda, misalnya Joni. Anda masukkan username, masukkan email Anda berada di negara mana, misalnya Indonesia, masukkan password Anda, dan Anda tinggal klik register, ya. Maka Anda telah terregister secara free dulu, dan upline Anda akan menghubungi Anda untuk bisa memandu Anda untuk mendapatkan edukasi yang benar bersama BTC Panda. Dan jangan lupa, ya, di samping kita memberikan edukasi yang benar, edukasi yang bermanfaat lebih jauh tentang Bitcoin, kami akan memberikan Anda sebuah keuntungan yang lebih maksimal agar Anda bisa mempunyai 1000 Bitcoin di tahun ini, agar Anda bisa panen Bitcoin Anda semakin besar, semakin cepat, dan memperoleh keuntungan luar biasa. Tentunya setelah Anda mendaftar, silakan Anda ikuti video kami yang berikutnya, karena kami akan mengupas bagaimana caranya agar Anda memperoleh Bitcoin yang banyak dan meraih sukses dengan berinvestasi Bitcoin bersama BTC Panda Community. Oke, salam sukses. Terima kasih.